Ambil dapat sekolah sih. Jauh kak? Surabaya jauh? Lambat mengajar. Kasih kata Maria lah. Itulah. Udah mana? Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada ibu guru dan kepala sekolah yang telah meluangkan waktu untuk kita melaksanakan forum komunikasi dan koordinasi pada siang hari ini. Ya puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fahirun Ali Holimambo dari Universitas Patimura, program studi bimbingan dan konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah di sini dosen pembimbing kami yaitu DPR kami, dosen pembimbing lapangan kami yaitu Dr. Teus El Rahadbau. Ya jadi kita mengulangi kembali apa itu kampus mengajar. Jadi kampus mengajar yaitu merupakan suatu program pemerintah yang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk membantu guru dan kepala sekolah pada level SD dan juga SMP. Nah di situ itu dalam menggelar kegiatan pembelajaran yang terdampak pandemi yang beberapa tahun lalu mengalami pandemi. Makanya di situ terdapat program pemerintah dengan usulan kampus mengajar itu selama 1 semester. Nah lalu apa tujuannya? Tujuannya itu yang pertama memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar itu di luar dari kampus. Nah, yang kedua itu mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan, dan yang ketiga yang paling penting yaitu meningkatkan mutu pendidikan peserta didik pada bidang literasi dan juga numerasi. Nah, jadi apa itu literasi dan numerasi? Literasi itu bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait dengan bagaimana mereka membaca, bagaimana cara mereka berbicara. Dan mengenai numerasi itu terkait dengan perhitungan, bagaimana bisa mereka menggunakan perhitungan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah ini merupakan hasil observasi yang sudah kami lakukan pada tanggal 16 Maret yang pertama kita turun di pada hari itu. Nah adapun hasil observasi itu ini merupakan hasil observasi yang kita dapatkan dari guru umum yaitu Ibu Ruwaida dan juga dari kepala sekolah. Ya jadi berdasarkan hasil observasi yang kami dapatkan itu aspek dari budaya sekolah yaitu pada aspek pengamatan, pembebasan ibadah, pembebasan budaya kesopanan, senyum, sapa, salam, berpenampilan dan berperilaku sesuai norma itu sudah terbentuk, tapi apa yang sudah kami dapatkan dari narasumber itu beliau mengatakan itu masih kurang. Adapun terkait budaya membaca itu juga sudah terbentuk, mungkin masih kurang. Ini terkait budaya di sekolah. Dan yang ketiga itu pembiasaan ketentuan kebersihan dan keindahan. Ya di sini seperti yang hasil survei yang kita dapatkan itu alhamdulillah sudah cukup baik dan sudah terbentuk di lingkungan sekolah itu selalu bersih ketika waktu kita masuk. Adapun terkait pembiasaan upacara bendera itu mungkin yang kita ketahui itu tergantung dengan kondisi hujan ataupun tidak, tapi memang kita belum pernah melaksanakan upacara bendera itu sendiri selama kita mengikuti program kampus mengajar ini di SD. Nah selanjutnya
kedisiplinan guru berdasarkan narasumber yang sudah dikatakan bahwa sudah terbentuk, tapi masih kurang juga. Adapun kedisiplinan siswa juga masih kurang, sudah terbentuk tapi masih kurang. Kerja sama guru sudah terbentuk tapi masih kurang. Kerja sama guru juga masih kurang, sudah terbentuk tapi masih kurang. Dan juga semangat berprestasi itu alhamdulillah juga sudah terbentuk juga. Adapun kreativitas siswa itu sudah terbentuk tapi masih kurang juga. Dan juga pengkondisian awal belajar itu juga sudah terbentuk tapi masih kurang. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek lingkungan fisik sekolah dan administrasi sekolah berdasarkan hasil observasi yang sudah kita laksanakan. Yang pertama itu di halaman sekolah. Halaman sekolah ini sudah layak berdasarkan apa yang sudah kami dapatkan dari narasumber. Adapun ruang kelas baik atau layak, lapangan atau tempat bermain siswa baik, ruang kepala sekolah baik atau layak, ruang kesehatan, ruang dapur itu juga baik, dan gudang juga baik. Ini berdasarkan hasil dari narasumber ya. Nah, selanjutnya terkait WC toilet dan WC siswa. Nah, di sini berdasarkan hasilnya itu tidak baik atau tidak layak karena mungkin masih terdapat kekurangan seperti air gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan musola. Musola di sini juga kan memang tidak ada, tapi karena sudah ada masjid makanya narasumber mengatakan bahwa itu sudah tidak gunakan untuk ini sudah terdapat masjid di sini, masjid terdekat itu yang digunakan. Nah, selanjutnya untuk ruang perpustakaan juga sudah ada, dan juga untuk ruang komputer juga belum ada kalau ruang komputer. Nah, selanjutnya ruang dan perlengkapan UKS itu juga sudah ada atau layak. Adapun ruangan bimbingan dan konseling sesuai dengan program studi saya itu belum ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang tata usaha dan ruang IPA. Ruang tata usaha juga tidak layak ya, berdasarkan apa yang sudah narasumber katakan, tidak layak atau belum ada, tidak ada, belum layak ya. Selanjutnya untuk ruang lab itu tidak layak, tapi pada catatannya itu hanya terdapat kotak IPA. Nah, selanjutnya untuk ruang rapat maupun dan gedung itu sudah layak. Ruang penjaga sekolah itu tidak layak atau tidak ada. Dan buku guru dan tenaga kependidikan, buku piket dan buku mutasi guru, siswa dan tenaga kependidikan itu sudah layak atau sudah ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil survei dari struktur organisasi dan tata kelola. Nah, pada aspek pengamatan yang sudah kita lakukan itu, yang pertama itu ada bagan struktur organisasi. Bagan struktur organisasi ini sudah ada. Adapun deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi juga sudah ada. Nah, selanjutnya peraturan dan tata tertib sekolah juga sudah ada. Sekarang kita masuk ke pengamat berdasarkan hasil observasi pada bidang pembelajaran. Nah, untuk dokumen program tahunan sudah ada baik, dokumen program semester baik, jadwal pelajaran baik, dokumen silabus baik, media pembelajaran baik, buku bahan ajar untuk guru baik, buku bahan ajar untuk siswa baik, RPP baik, dan perangkat evaluasi atau asesmen kisi-kisi soal, kunci jawaban, pedoman, dan sekolah juga baik. Nah, itu berdasarkan apa yang kita dapatkan dari narasumber. Nah, selanjutnya terkait kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kita lakukan, pada ketersediaan dokumen perencanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler itu terdapat pramuka dan les untuk kelas 6 sebelum ujian. Nah, itu berdasarkan apa yang kita dapatkan dari narasumber. Tapi kami mungkin belum pernah mendapatkan les untuk kelas 6 sebelum melaksanakan ujian.
Dan terkait pramuka mungkin kita juga belum dapatkan karena dia mungkin memiliki waktu tertentu ya. Nah selanjutnya terkait pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler itu juga memang ada. Adapun pembinaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler itu sudah ada ya. Kalau pramuka kan mungkin sudah ada. Mungkin nanti di bulan Juli. Bulan Juli ya. Ini kata 17. Iya, bulan Juli apa masuk? Ya Agustus kan bulan Agustus dia masuk. Biasa tanggal 12, Nah, 14 kan hari pramuka. pramuka. Sampai 17 baru itu. Oke, berarti waktunya itu sudah ditentukan juga. Kalau pikir-pikir mungkin kata sudah paham ya. Karena bulan Juni kita sudah paham ya. Nah selanjutnya evaluasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler kurikuler itu juga jelas, dan untuk les juga demikian bagi kelas 6. Tapi itu mungkin kita belum dapatkan. Tapi apa yang sudah dikatakan narasumber itu mungkin itu sudah yang harus kita pertanyakan. Nah selanjutnya terkait aspek pengamatan pada kegiatan bimbingan dan konseling. Nah perlu Bapak dan Ibu guru ketahui bahwa saya ingin mengevaluasi kembali terkait guru bimbingan dan konseling. Kebanyakan kalau orang bilang itu guru bimbingan konseling itu mereka yang mereka ketahui itu bahwa guru-guru yang bikin menangani masalah saja, itu yang mereka ketahui. Itu pada umumnya ya di lingkungan masyarakat. Tapi padahal ternyata ketika saya kuliah di jurusan bimbingan dan konseling itu mereka itu dapat mengembangkan minat, bakat, skill peserta didik, masalah-masalah pada bidang pribadi, sosial, bidang karir, dan juga pada bidang belajar. Nah itu merupakan tanggung jawab dari aspek dari guru bimbingan dan konseling. Nah adapun terkait ketersediaan dokumen kegiatan bimbingan konseling itu tidak ada. Jenis kasus bimbingan konseling tidak ada, mungkin ini terkait buku pedomannya. Adapun kerjasama sekolah dan orang tua dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling itu mungkin dilaksanakan, dan juga kerjasama sekolah dan instansi lain dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling itu mencari sebuah komite ya. Itu berdasarkan hasil observasinya. Nah selanjutnya terkait kurikulum sekolah berdasarkan aspek pengamatannya. Yang pertama itu visi dan misi tujuan sekolah ini sudah ada, sudah jelas. Ketersediaan dokumen kurikulum sekolah KTSP juga ada. Ketersediaan pengaturan beban mengajar guru 24 jam. Itu berdasarkan hasil observasi dari sumber. Ketersediaan kalender pendidikan juga sudah ada. Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan kurikulum sekolah juga sudah jelas. Nah selanjutnya kita masuk ke aspek adaptasi teknologi dalam pembelajaran. Nah terkait aspek pengamatannya, yang pertama itu teknologi yang digunakan guru pada saat pembelajaran luring itu hanya menggunakan gadget ya, atau handphone. Ya. Nah selanjutnya teknologi yang digunakan guru pada saat pembelajaran daring itu mungkin tidak ada ya, karena keterbatasan handphone juga dari peserta didik. Ya. Nah selanjutnya kita masuk ke pengetahuan guru terhadap sumber belajar online berdasarkan aplikasi dan teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Itu kayaknya apakah betul masih kurang? Mungkin maksudnya dalam hal ini guru-guru menggunakan handphone itu maksudnya dalam penggunaan pembelajaran, karena mungkin mohon maaf terkait mungkin ada kayak penggunaan Google Classroom itu belum diketahui mungkin. Ya. Berarti berarti masih kurang. Tapi dalam hal ini juga karena di sini juga hanya pembelajaran secara luring, makanya itu kurang digunakan. Nah selanjutnya terkait kompetensi guru dalam mengoperasikan teknologi terkait dalam pembelajaran ini ya tidak ada, sudah jelas. Nah selanjutnya kesiapan siswa dan orang tua dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran itu juga belum, karena masih terbatas ya. Nah ini merupakan sebuah dokumentasi yang sudah kita laksanakan saat kita lakukan di
dinas pendidikan di Masoi. Ini kita bersama di dinas. Nah ini bersama Pak Adu Rabu selaku kepala sekolah dan juga Bapak Desa, Bapak Adu Raja. Ini pada tanggal 16 Maret. Nah ini pada tanggal 17 kita langsung masuk ke sekolah ini. Kita bertemu dengan Pak guru dan kita melakukan observasi di tiap-tiap kelas. Jadi kita masuk dari kelas 6 sampai kelas 4. Nah ini saya bersama Pak Adu Rabu mewakili teman-teman untuk membawa surat ke Korwil sebagai bukti legalitas kita di sekolah penempatan. Nah ini waktu kita menembukkan pembelajaran literasi dan literasi ini pembelajaran outdoor yang sudah Bapak Ibu laksanakan waktu itu di pantai Singkei. Nah ini merupakan salah satu program kita, yaitu walang belajar. Jadi pada saat anak-anak sekolah itu mereka tidak sudah pulang sekolah, kita melaksanakan program kelompok itu di rumah. Jadi mereka itu belajar itu terkait dengan pengembangan literasi dan literasi. Nah ini waktu apel hari Senin. Nah ini merupakan program kelompok kita tadi di walang belajar atau rumah belajar tadi dalam mengembangkan literasi dan literasi. Dan alhamdulillah kemarin kita sempat masuk di sebuah TPK untuk mengembangkan literasi juga terkait membaca Al-Quran. Di situ banyak yang kita dapatkan memang sudah pintar baca Al-Quran. Bahkan ketika mereka baca itu banyak yang sudah baca secara mandiri di TPK Atako gitu, yang Fatah yang masuk di rumahnya sampai. Nah itu Farid. Nah ini merupakan dokumentasi dong yang melaksanakan program Penjas. Yang waktu itu ada bu guru suruh saya berikan amal terkait ada pelajaran Penjas terkait praktek. Iya, sikapnya. Nah, adapun selanjutnya itu kita sudah melaksanakan vaksinasi bukti dari dokumentasinya pada tanggal 25 Maret. Nah selanjutnya ini berikan kesempatan kepada adik-adik untuk membersihkan, merapikan beberapa buku-buku. Nah di sini, ini yang menjadi kendala kita waktu itu terkait dengan operator sekolah. Kemarin itu sempat pergi bersama kepala sekolah bertemu dengan operator sekolah Pak Fedia. Itu kita bertemu di Pasanea. Dan waktu itu saya mau minta tolong beliau untuk menjadi operator untuk melaksanakan asesmen AKM itu, AKM kelas. Cuman karena mungkin beliau bilang begini bahwa mungkin beta saja yang jadi operatornya. Jadi kita bingung juga karena itu juga kan belum menguasai teknologi secara tepat, tapi mungkin karena itu bidang operator. Tapi mau tidak mau kita harus berusaha untuk melaksanakan AKM tadi. Nah selanjutnya ini hasil observasi, hasil AKM yang sudah kita laksanakan, asesmen kompetensi minimum pada kelas 5. Tapi dalam hari ini kita mendapatkan banyak kendala, yaitu pada halaman Pusminjar itu dia mengalami error, sehingga kita mendapatkan data dari siswa itu cuma 1 orang dari sekian banyak siswa itu pada kelas 5. Dan mengenai gadget mereka juga terbatas, HP handphone mereka. Jadi pada saat pelaksanaan AKM itu beberapa siswa melaksanakan menggunakan HP dari kita juga, sebagian ada juga dari orang tua mereka, dan beberapa siswa mereka tidak melaksanakan. Jadi dia berganti-ganti giliran begitu. Ya itu berdasarkan hasil observasi yang sudah kita lakukan. Nah selanjutnya kita masuk di program. Nah terkait dengan program sini ada program individu dari masing-masing individu dan juga ada program kelompok.
Nah, untuk program saya terkait bimbingan konseling sesuai dengan ranah pendidikan saya, yaitu ada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bimbingan individual, mengatasi permasalahan siswa, melakukan kunjungan rumah untuk anak yang bermasalah. Nah, di sini untuk bimbingan klasikal sendiri saya sudah laksanakan, tapi bukan di bulan Maret. Beberapa hari lalu saya sudah lakukan di kelas 3. Ini terkait dengan kejenuhan belajar. Ini berdasarkan hasil apa yang saya observasi, lalu saya memberikan apa yang mereka butuhkan gitu, supaya mereka semangat ketika belajar. Tapi berdasarkan antusias mereka, awal-awalnya itu mereka semangat pada saat melakukan pembelajaran. Bahkan orang yang pemalas tulis pun dia tulis, tapi setelah lama-lama dia merasa bosan atau merasa jenuh. Lalu betul melaksanakan permainan berbasis terkait edukasi. Jadi dong bermain bisik-bisik berantai namanya, terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan. Nah, selanjutnya untuk konseling kelompok itu mungkin kita belum melaksanakan, konseling individual juga belum, dan juga terkait mengatasi permasalahan siswa itu juga mungkin sudah seperti yang sudah saya dapatkan beberapa kali. Contohnya ketika awal kita turun di sini, satu orang sama kayak sini, kalau kita bawa ke sana di ruang kelas 4. Habis itu terjadi juga di kelas 1. Jadi pada saat awal datang itu terjadi 3 kasus yang terjadi. Nah, selanjutnya ini merupakan dokumentasinya yang bermasalah ketika kamu datang, dia langsung bakal lain begitu. Baru yang satu ini dia bilang dia bakal itu pertama-tama pukulan saja. Nah, ini merupakan program kelompok kita, yaitu alam belajar ini berdasarkan hasil dokumentasinya. Nah, ini hasil dokumentasi yang sudah kami laksanakan, yang sudah saya laksanakan. Ini waktu vaksin, ini melaksanakan pembelajaran di kelas 3, ini pembelajaran outdoor, ini di kelas 4, dan lain sebagainya. Nah, ini pengembangan adaptasi teknologi bagi peserta didik. Waktu itu di ruang belajar juga atau di rumah belajar itu atau menyediakan laptop, lalu mereka belajar untuk mengetik. Hal ini tujuannya agar mereka juga bisa beradaptasi dengan sesuai perkembangan zaman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya kepada Berapa? Masih berapa? Lampu mati kan? Ya, oke, selanjutnya di sini kegiatan selama bulan Maret yang kami lakukan yaitu kegiatan yang dilakukan selama bulan Maret adalah yang paling pertama kami lakukan itu membantu anak-anak kelas 6 lebih paham dengan matematika, yaitu seperti perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian bersusun dikarenakan masih banyak yang belum paham dengan perkalian lebih dari 3 angka dan juga dengan pembagian bersusun. Setelah itu kami juga membantu mereka paham dengan nilai tengah dan nilai rata-rata juga. Kami membantu literasi siswa seperti menyuruh mereka untuk membaca cerita di depan kelas, kemudian mereka memahami cerita tersebut dan menentukan tokoh utama, latar tempat, dan suasana pada cerita tersebut. Dan di sini juga kami melakukan praktek IPA tentang pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Itu untuk kelas 6. Selanjutnya silakan. Oke, baik. Tadi yang dijelaskan oleh Hairul itu yaitu opsi kedua, yaitu mahasiswa memaparkan hasil observasi awal. Jadi selanjutnya itu di bagian ketiga yaitu kegiatan yang dilakukan selama bulan Maret. Jadi untuk kelas 5 sendiri, waktu saya masuk, kami tidak langsung belajar tapi melakukan proses pengenalan. Seperti yang ibu-ibu semua tahu bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum saya memberikan materi tentang literasi dan numerasi, saya terlebih dahulu melakukan proses pendekatan kepada anak-anak supaya nantinya kalau saat saya memberikan materi,
mereka tidak merasa takut dan canggung terhadap saya. Jadi pembelajaran yang awal saya lakukan itu numerasi, karena beberapa anak, tidak semua, masih belum bisa menghitung. Contohnya saat saya mengajukan numerasi pengurangan, bukan dikurang tapi malah ditambah. Jadi saya memberikan penjelasan bahwa kalau numerasi itu di bagian pengurangan harus dikurang, caranya begini dan hasilnya seperti ini, seperti itu. Untuk numerasi saya memberikan mereka tentang cara grama, terus kemudian macam-macam paragraf, temanya yang mana, apa yang disebut paragraf, kemudian apa itu bahasa Indonesia. Dan praktek yang dilakukan selama bulan Maret kemarin itu saya baru melaksanakan cara pembuatan es krim. Mungkin ada beberapa guru yang belum sempat hadir di sini sudah merasakan es krim yang dibuat anak-anak kelas 5. Mungkin karena tidak berkesempatan hadir, jadi guru-guru ini saja yang berkesempatan. Jadi mungkin untuk kegiatan selama bulan Maret kemarin itu hanya literasi dan numerasi sebatas perkalian, pengurangan, dan pertambahan. Kalau untuk literasi sendiri itu baru ke pengenalan apa itu bahasa Indonesia, terus kemudian drama dan pengenalan tentang paragraf dan judul paragraf. Itu saja. Terima kasih. Mungkin sebelum selesai kami juga ingin memaparkan tentang program. Jadi kelompok kami ada 3 program yang kami sudah diskusikan. Yang pertama sudah dijelaskan oleh Hairun, ada walang rumah. Kemudian di kelas juga kami melaksanakan kuis. Itu termasuk program kami berempat. Dan yang terakhir itu ada reward. Jadi kebetulan Hairun sudah memperbaiki perpustakaan. Jadi kemarin ada saran dari Hairun, kenapa kalau anak-anak yang rajin membaca buku di perpus, kita memberikan hadiah supaya membantu mereka semangat lagi untuk membaca. Dan karena seperti yang kita tahu bahwa membaca itu adalah jendela dunia. Jadi dengan mereka rajin membaca buku, maka menambah wawasan adik-adik semua. Jadi 3 program itu yang akan kami jalankan di SD Salimah. Selanjutnya masuk di program kolaborasi yang dilakukan bersama kami dan pihak sekolah. Mungkin bisa dijelaskan? Nah, di sini terkait saran untuk program kolaborasi, yaitu kami ingin membuat atau memperbaiki tempat belajar sana, yang tempat duduk itu. Maksudnya tujuannya begini, kita membuatnya itu dalam berbentuk lingkaran, lalu kita untuk pohonnya itu kita menanamkan kayak kata-kata motivasi untuk belajar, sehingga mereka ada dorongan begitu. Tujuannya begini, ketika selesai keluar main, selesai atau pembelajaran, mereka keluar main jangan dong berjalan lari ke sana, jalan kemari. Tapi itu makanya kita rencana buka perpus, supaya dong alhamdulillah ada yang masuk juga dari situ untuk di perpus. Tapi ada beberapa siswa yang tidak mau masuk perpus. Nah jadi tujuannya kita membuat kursi itu, memperbaikinya, lalu dong mungkin bisa duduk di situ kan, biasanya kan dong habis kalau main waktu itu bisa duduk istirahat dan cerita. Nah kalau di situ setelah dong cerita mungkin bisa melihat kata-kata motivasi, belajar dari bagaimana gitu. Ya itu merupakan salah satu program kolaborasi yang akan kita jalankan dengan Bapak Ibu Guru. Jadi kita kembalikan ke Bapak Ibu Guru terkait program ini bagaimana kalau kita laksanakan. Sedikit tambahan, jadi untuk tempat duduk itu kebetulan di SD ini ada 2 pohon, jadi 2 pohon itu yang akan ditaruh tempat duduk beserta kata-kata motivasi di pohonnya. Jadi ini baru program saran program dari kami ajukan lagi kepada pihak sekolah bagaimana nantinya tentang program yang kami sampaikan. Bagaimana Bapak? Terkait Program yang tadi itu. Iya. Kira untuk program itu sama seperti yang bilang pohon bacaan. Iya, bacaan ya. Jadi bisa juga untuk memfasilitasi siswa bisa apalagi itu. Apalagi di tempat yang bagus tuh ada tempat duduknya. Ada buahnya. Tambah dulu, tambah. Bisa cuman kalau kata-katanya itu kalau bisa nanti bulan sekolah katong lepas, karena maksudnya kalau katong kasih nggak Kasih nanti ya kan saya ada program toh, jadi bisa dilepas. Berarti alangkah baiknya ketong bikin paku lalu gantungnya sama. Iya, Soalnya kalau paku nanti pakai nanti kalau saya boleh sama saja besar lagi. Jadi ketong rencana itu buat pakai apa? Kertas lalu di press. Iya, bisa bisa. inovasi ya. Waktu pulang ketemu Karena kan silakan toh. anak suka bermain. Iya. Kalau anak harus kemarin, kalau jauh deh bapak tetap berjam sama mana? Susah. Mas bapak bola. Program kapan begitu? Apa dia kamu juga katanya seminggu. Jadi untuk program ini kita ajukan ke sekolah siapnya
kapan, nah katong jalan ikut sekolah punya waktu. Soalnya ini kan butuh bahan-bahan. Iya. Seperti marcelo, kayu, papan, gergaji, parang. Kalau bisa masuk pokoknya begini, kalau boleh lebih cepat kan lebih bagus seperti kemarin dong program yang di depan itu kan programnya 1 minggu sebelum dong Mau pulang, jadi bisa kalah. di sini, jadi akhirnya dong buru-buru akan semaksimal begitu. Jadi kalau bisa jauh-jauh sebelum itu atau sebelum pun nanti kerjanya juga saya porsa begitu. Tadi ada masukan dari Ibu Tini, saya setuju karena Ibu Tina Ibu Tina, saya setuju karena mengerjakan tempat duduk itu membutuhkan banyak tenaga, jadi kita bisa memanfaatkan tenaga dari siswa, istilahnya pembantu lah, jadi bisa prosesnya itu bisa cepat. Kita setuju dari Ibu Tina kalau Ibu Tina kalau proses pembuatannya lebih cepat lebih bagus. Karena begini, karena kata lihat akan gampang saja tapi Iya, betul betul. ya Kerja dia mau tenaganya. Kalau dia itu jadi pertanyaan. di Matedok. Ya, karena pengalaman kemarin itu. Masuk pulang masih kerja. Kerja. Dong program kan kebanyakan dalam kelas, padahal kalau mau bilang dalam kelas itu ya katong bagi akan. Kalau memang program itu dia di akhir, ya katong bisa bikin di awal, tapi nanti kan masukannya di akhir kan begitu. Kemarin juga Sesuaikan saja. Ya kemarin juga Kakak ada diskusi untuk hias kelas, cuman Kakak lebih fokusnya itu ke sekolahnya, jangan di kelas, karena kalau di kelas itu pasti misalnya dari wali kelas itu masih bisa kontrol, cuman kalau di sekolah kan itu membutuhkan kerja sama semua orang, jadi Kakak pilih yang di sekolah saja, di kelas mungkin nanti tanggung jawab wali kelas bisa juga minta bantuan. Iya macam kamu mana lah dong hias di dalam Di kelas. kelas tapi sudah begitu. Kita lagi pulang anak-anak. Ya jadi Makanya kalau dia sebenarnya itu kelas kosong yang begitu sudah anak kurang. Dia macam kamu pas jam begini. Sorry anak-anak semua buka jendela para masuk dulu. Karena Ada kunci. makanya sebenarnya tujuan kampus mengajar itu dia tidak menggantikan posisi guru, tapi dia membantu. Gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa kita paparkan. Mungkin ada sedikit pertanyaan atau saran atau kritikan, kami persilakan. Saya ini kalau cuma tadi saja mengenai itu pohon bacaan itu tadi ya bagus. Satu tambah dulu. Mau bikin bundar kah bagaimana? Kalau beda sate kan maksudnya yang 3 ini kan sudah ada bagi di kelas-kelas ya. Kadang ada guru baru masuk. Kalau bisa paten saja begitu toh. Mau di kelas mana biar satu kan 6 bulan toh bisa rolling begitu. Supaya yang lain juga bisa lihat di kelas-kelas lain, bisa membedakan lah toh. Oh iya. Pasti beda kelas di bawah dan kelas di atas. Iya betul. Kalau mungkin ada Karena yang kemarin itu dong langsung tentukan, dia di kelas ini, jadi dong langsung. Jadi apabila saya ada guru langsung dong masuk. Iya. Kalau kasihan ada tadi Pak Heru, kalau saya ada guru-guru sama sudah masuk kelas, berarti dia tinggal di luar, saya ikut anak-anak yang jadi dia urus begitu. Jadi kalau bisa langsung di kelas saja toh biar nanti bisa menyesuaikan yang guru kelas. Berarti itu mungkin nanti kita kembalikan kepada guru-guru, kepala sekolah dan guru PAM. Iya, karena untuk masuk di kelas itu semuanya kebijakan dari kepala sekolah dan guru PAM. Jadi kalau Pak Heru semua di kelas 3 sudah, di kelas 3 sudah. Iya, senang saya mulai berarti PB deh. Fitri masuk di mana? Dan kamu saya yang tentukan mau di nanti atau ini guru-guru mau saja. Iya. Dari kelas 1 ke kelas 2 ke Kelas amat ini yang paling heboh. Masuk di kampung gitu. Masuk di kelas langsung. Aku Masuk di barang. Iya, maksudnya nomor belajar. Buat misalnya sekolah. Ya Bu, mungkin ada yang perlu kita bahas terkait program kolaborasi bersama mahasiswa dengan sekolah, pihak sekolah.
bisa bantu minta bantu dari dia sekolah kalau ada, maksudnya kan beta ada dia papan kayu-kayu di kertas itu, maksudnya daripada dia sih gunakan kalau nggak mau toh. Orang juga kali kan terbatas. Membuat dari papan saja. Iya. Iya, dari papan saja. Kalau dari semen wish. Bisa tapi ininya itu. Ininya bermasalah. Jadi untuk tempat duduknya itu sebenarnya dari papan. Nanti papannya dicat. Nah, Iya. tapi ya sesuaikan dengan ini toh. Dengan plus. Ya, kalau memang kamu program ya begitu kan sama sih. Karena ini kan merupakan kolaborasi. Iya, Iya, iya benar. Ya mungkin ada pertanyaan, mungkin terkait apa yang sudah kita laksanakan, mungkin berikan saran apa yang harus kita lakukan gitu, mungkin di kelas-kelas atau berdasarkan hasil observasi tadi bagaimana, berikan saran, masukan, kritikan. Kalau kata sih maksudnya kalau kita guru terlambat ya, kalau belum ada kan kamu masih Tapi kalau maksudnya kalau kata mas begitu, kalau guru lain mas belum ada tuh. Maksudnya kan Kalau seperti itu terlanjut saja itu. maksudnya kan kata kayak saya rasa enak kalau Oh, masuk. sehingga. Seperti yang kita katakan bahwa kata bukan mengganti posisi guru gitu. Kata membantu. kan kamu sih Ketimbang bantu. ketimbang seharian anak-anak sudah pelajaran. Ya mungkin itu saja atau bagaimana? Pertanyaan atau langsung kita tutup? Kalau observasi kayak kamu bisa lihat di katong ke sekolah ya. Kalau untuk ketahanan sekolah bagaimana? Ketahanan sekolah? Pagar. Oh ini pagar. Bisa sih tapi kayunya itu. Ya mungkin kayu yang ada di dalam kalau bisa, kalau mencukupi itu. Iya. Untuk pagar harus dipikirkan soalnya ini Luas. Baru kayu itu. Kalau beta pikir sih kayu itu kayaknya baru cukup. kalau sudah duduknya cukup. Iya ketahanan ini. Iya, maksudnya kalau ada waktu kan. Iya maksudnya kalau pengerjaan ini mungkin kira-kira bagusnya habis lebaran kan? Iya, observasi. Mungkin habis pulang sekolah kalau ada waktu, kalau kamu masih semangat gitu. Masih semangat itu bisa ada itu. Iya kalau di bulan begini kan anak-anak lain jangan Anak-anak yang anak-anak dulu. nonton saja. Nah, mungkin itu saja beta tutup juga kami. Iya. Ya terima kasih atas luangkan waktunya. Kita menutup kegiatan kita ini terkait forum komunikasi dan kolaborasi dengan membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, bila itu sambil hak pas sambil berkor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya, mau tentu